Abdul Rosyid Muhammad Abdul Somad dari SMA Negeri 1 Karangdowo. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Sutrisno Magister Pendidikan, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru, peserta orientasi penilaian etika P3K Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mau mempresentasikan, menyuminarkan hasil dari laporan orientasi saya. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya lumayan panjang ini ya, Abdul Basit Abdul Somad. NIP saya 1986 06 05 2024 211 007. Intansi saya di SMA Negeri 1 Karangdowo. Oke, next. Nah, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang saya ambil dari keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Ya, LAN itu Lembaga Administrasi Negara nomor 289 garis miring K garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada penjelasan bab 4. Ya. Di sini ada pasal 31 mengenai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Jadinya orientasi ini wajib diselenggarakan atau dilakukan oleh para peserta P3K. Pasal 32, pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Next. Penilaian ya. Ini saya ambilkan dari pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai pengaturan tentang penilaian kinerja. Ayat 2, penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai. Ayat 5, penilaian kinerja PPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPK. Next. Di sini RHK ya, RHK rencana hasil kerja. Dokumen perencanaan yang memuat target dan sasaran kinerja individu atau unit kerja dalam suatu organisasi. RHK digunakan sebagai dasar untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai terutama dalam lingkup pemerintahan dan instansi yang menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Fungsi dari rencana hasil kerja sendiri itu ada beberapa. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawai, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kerja, yang terakhir menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Next. Di sini ada isi RHK. Ada beberapa isi RHK. Ada 5. Yang pertama, rencana kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, indikator kinerja. Pola ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, target, sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Yang keempat, ada output, hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan secara dokumen, laporan atau produk lain yang relevan.
Yang kelima, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Next, lanjut. Nah, di sini ada LHK tahunan yang saya tampilkan ya. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Karangdowo, jabatannya sebagai guru ahli pertama pendidikan agama Islam. Masa kontraknya dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Tujuan instansi unit kerja mandiri terselenggaranya proses pembelajaran dan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Rencana hasil kerja kepala sekolah terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Next, lanjut. Nah, di RHK 1, nah itu ya, diperhatikan di sini. Ada tersusunnya perangkat pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, kalau pendidikan agama itu ini ya, terakhir nih, penerapan nilai-nilai berakhlak ini sangat penting sekali ya. Nah, di sini alhamdulillah selama saya di SMA Negeri 1 Karangdowo, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam pembuatan modul ajar. Ya, perkembangan nilai akhlaknya adaptif. Terus yang kedua, melakukan perbaikan tiada henti, berorientasi layanan. Selanjutnya, terbuka dalam bekerja sama. Penerapan nilai-nilai akhlaknya kolaboratif. Next. RHK yang kedua, tersusunnya pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum, sama seperti yang RHK 1. Tapi untuk aplikasinya nilai-nilai akhlak itu ya, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran adaptif, memahami dan memenuhi kebutuhan siswa, berorientasi layanan. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, akuntabel. Selanjutnya, terbuka dalam bekerja sama, KOBEL, kelompok belajar atau komunitas belajar. Nah, di SMA Negeri 1 Karangdowo itu yang spesial dan istimewa itu ada komunitas belajarnya setiap guru, dan setiap komunitas itu ada masing-masing mapelnya ya. Pembelajaran apa namanya, holistik ya. Lanjut. Selanjutnya RHK yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Langsung saja ini saya paparkan yang nilai-nilai akhlaknya itu. Saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam mengikuti pelatihan, meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah ya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, akuntabel, terbuka dalam bekerja sama, KOBEL dengan kolaboratif. Next, lanjut RHK 4. Tersusunnya alat ukur dan terlaksananya penilaian pembelajaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nilai-nilai akhlaknya, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran adaptif, meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah atau kompeten, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, akuntabel, terbuka dalam bekerja sama, KOBEL, kolaboratif. Yang terakhir RHK 5. Next. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Di sini nilai-nilai akhlaknya ada, saya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam mengikuti seminar adaptif, meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah, kompeten, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, akuntabel, dan yang terakhir terbuka dalam bekerja sama, KOBEL, kolaboratif. Nah, ini tadi paparan dari saya yang berkaitan dengan laporan orientasi tentang rencana hasil kerja yang saya buat. Mungkin cukup dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Pak Abdul Rosid Muhammad Abdul Somad telah selesai. Untuk itu tentunya ada tanggapan atau pertanyaan. Saya buka untuk satu termin pertanyaan dari apa yang telah dipaparkan dari Bapak Abdul Somad.
dari Ibu Ika, silakan. Bagaimana Bapak menerapkan nilai etika di sekolah terhadap peserta didik? Oke, kita menerapkan nilai etika kepada peserta didik ketika pembelajaran di sekolahnya. Berarti arti luas. Di dalam arti luas. Oke, ada beberapa cara yang saya lakukan. Pertama, pendidikan langsung melalui materi PAI. Ya, jadinya menyampaikan ajaran agama yang terkandung nilai-nilai di situ kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab. Karena memang saya itu selalu menekankan anak-anak kalau belajar agama itu jangan hanya belajar teori, tapi belajarlah tentang kehidupan. Karena bekal agama itu akan kita bawa setelah kita nanti mati. Nah, itu yang selalu saya tekankan. Makanya pendidikan agama itu memang pembentukan karakternya lebih utama di situ. Mungkinnya karakter lebih utama. Di situ ada nilai-nilai akhlak yang luar biasa yang memang wajib diterapkan. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke anak-anak. Terus yang kedua, contoh teladan pribadi. Berperilaku sesuai dengan etika yang diajarkan seperti datang tepat waktu, ya, menghargai pendapat siswa dan bertindak adil. Nah, termasuk disiplin ya. Apalagi kalau alhamdulillah ya ini ya innalillah ya. Kalau saya bilang innalillah, zamannya sebagai koordinator STP 2K. Berangkat saya itu dari rumah jam 6 kurang kan. Ya, termasuk Bu Nila ini ya. Sering ketemu Bu Nila, pagi-pagi ya Bu Nila Pak Kepala saya. Jadinya ya memang harus kita tunjukkan, apalagi sebagai seorang guru. Guru itu pasti digugu dan ditiru. Nah, itu dicontoh, dilihat oleh peserta didik kita. Terus yang ketiga, membiasakan dalam aktivitas sehari-hari, mengatur lingkungan kelas yang mendukung, sikap saling menghargai, mengajak siswa untuk saling membantu menegakkan aturan dengan konsisten dan adil. Ya. Di luar kelas maupun di dalam kelas rata-rata nilai-nilai etika kepada peserta didik. Terus yang keempat, menangani konflik dengan prinsip etika, menggunakan cara damai ya, dan bijak untuk menyelesaikan suatu persoalan peserta didik ya. Biasanya saya juga koordinasi dengan guru BK. Kalau ada suatu persoalan apapun ya terhadap peserta didik, saya selalu berkoordinasi dengan guru BK untuk menyelesaikan dengan suatu kebijaksanaan. Ya, jadinya itu tadi pentingnya belajar agama untuk membentuk karakter siswa kita yang mulia. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah cukup puas dari Ibu Ika. Ya, untuk pemaparan dari Pak Abdul Somad cukup.